Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yono Sugiono dari SMA Negeri 51 Jakarta. Saya Siwi Setiastuti dari SMP Negeri 150 Jakarta. Saya Lilin Septiana Wulandari dari SMP Negeri 49 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan demonstrasi kontekstual tentang praktek coaching untuk supervisi akademik. Praktik coaching berdasarkan dengan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selamat menyaksikan video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Siwi, Bu Lilin. Waalaikumsalam Pak Yono. Iya, apa kabarnya nih Ibu nih? Alhamdulillah Baik ya, baik. oke baik ya. Pada kesempatan kali ini saya berkunjung ke sekolah ini, saya ingin mengobservasi nih, kira-kira rubrik penilaian percakapan coaching yang akan dilakukan Bu Siwi terhadap Bu Lilin itu seperti apa? Pertama saya mau tanya ini dulu Bu, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan Bu Siwi terhadap Bu Lilin? Oh, ya. Terima kasih Pak Yono atas kehadirannya. Untuk yang kompetensi coaching yang akan saya kembangkan terhadap Ibu Lilin adalah kehadiran penuh ya. Jadi saya berusaha untuk hadir penuh untuk bisa mendengarkan apa yang akan disampaikan Bu Lilin sampai nanti menemukan solusinya. Oke, begitu ya. Iya. Selanjutnya saya mau tahu nih Bu, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi gitu? Ya, yang ingin saya observasi pada kompetensi Ibu Lilin ini nanti adalah tentang rencana aksinya Pak. Jadi nanti rencana aksi apa sih yang akan dilakukan oleh Bu Lilin sebagai coach yang nanti akan diterapkan dalam pembelajaran. Rencana aksi ya? Ya. Oke Bu, satu lagi nih Bu, sebelum Ibu mau observasi, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa Bu? Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan ini nanti saya ingin melihat apakah Bu Lilin ini sebagai coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi di kelas nanti. Oke. Ya. Oke, kalau itu saya persilakan Ibu untuk melaksanakan observasi kepada Bu. Ya. Terima kasih Pak Yono. Assalamualaikum Bu Lilin. Waalaikumsalam Bu Sri. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga Bu Sri juga sehat-sehat ya Bu. Iya, alhamdulillah. Setelah tadi kita ke kelas ya Bu Lilin, observasi supervisi akademik tadi kita ke kelas. Tadi Bu Lilin mengajar di kelas 9 ya. Iya benar. Iya. Nah, bagaimana Bu Lilin, kira-kira ada permasalahan apa yang Bu Lilin hadapi tadi ketika kita supervisi di kelas? Iya Bu, alhamdulillah tadi Bu Sri sudah hadir di kelas saya. Tadi kelas saya kebetulan juga dapatnya jam siang ya Bu ya, Iya. dapatnya siang hari. Nah, cerita sedikit, memang hari ini itu jadwalnya IPA berbarengan dengan kelas prakarya. Jadi sebelum kelas IPA tadi anak-anak melaksanakan prakarya. Kelas prakarya yaitu tugasnya memasak. Jadi mereka memasak di halaman bawah ya Bu ya tadi ya. Nah, jadi lumayan tadi di kelas IPA beberapa anak mengeluh kecapean, kelelahan, jadinya kurang fokus, kurang konsentrasi, dan jadinya kurang motivasi belajarnya. Oh gitu, ya ya. Ya berarti karena tadi
setelah pelajaran prakarya dan kebetulan memasak pula gitu ya. Iya. Jadi kondisinya berantakan, anak-anak masih lelah, kemudian harus belajar lagi IPA ya, Iya. yang beda materi, dan Bu Lilin berarti harus mengkondisikan kelas itu supaya bisa fokus belajar IPA Iya, gitu iya, ya Bu benar. Lilin ya. Iya, baik Bu Lilin. Menurut Bu Lilin ini kira-kira ada kesempatan apa nih Bu Lilin dalam di kelas tadi ini, punya kesempatan apa nih untuk memperbaiki situasi itu Bu Lilin? Oke. Insya Allah untuk kesempatan saya melakukan perbaikan di kelas, pastinya saya ingin meningkatkan motivasi belajar anak-anak di kelas itu. Jadi nanti akan ada pertimbangan ide untuk saya laksanakan di kelas. Oh gitu ya. Jadi Bu Lilin karena di SMP itu per mata pelajaran ya, sehingga kalau ganti pelajaran gurunya beda lagi. Benar. Dan itu harus membuat fokus lagi semua siswa Iya. untuk ikut Iya, ya. benar. Ya. Oke Bu Lilin. Untuk selanjutnya kira-kira ada nggak hambatan atau kendala yang Bu Lilin rasakan nih kira-kira untuk menyelesaikan masalah Bu Lilin tadi itu? Hambatan pasti ada, Bu. Mungkin dari pribadi anaknya ya. Semua anak kan memiliki kebutuhan dan motivasi yang berbeda-beda. Jadi kalau misal anak yang memang memiliki motivasi rendah, itu yang menjadi kendala saya dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, itu menjadi penghambat. Jadi saya memang harus meng-up atau meningkatkan motivasi belajar anak tersebut. Itu yang menjadi kendala Iya. saya. Jadi kendalanya secara umum memang karena tadi pergantian jam gitu ya, sehingga hambatan yang paling utama itu adalah bagaimana meningkatkan motivasi siswa ya, Iya. yang rendah, yang belum fokus supaya bisa Fokus dan termotivasi. Ya, oke baik Bu Lilin. Selanjutnya kira-kira Bu Lilin punya kekuatan apa nih dalam kesempatan ini untuk memperbaiki situasi tadi? Ada punya kekuatan apa nih Bu Lilin? Oke, mungkin untuk kekuatan, saya memiliki kompetensi dalam mengajar ya Bu ya. Mungkin nanti saya akan menyediakan media pembelajaran yang berfokus dengan teknologi ya, dengan anak sekarang ya Bu Iya, ya. iya. Atau menyediakan suatu penarik konsentrasi mereka, atau istilahnya refreshing lah, dan dikatakan ice breaking lah. Oh iya. Mungkin itulah yang kekuatan saya, nanti saya menyediakan suatu media pembelajaran atau SBT yang menarik. Oh iya, baik. Terima kasih Bu Lilin. Berarti Bu Lilin itu punya kekuatan sebagai ahli teknologi, bisa dikatakan begitu ya, sehingga nanti bisa Lumayan. diterapkan dalam media pembelajaran yang berbasis teknologi. Kan biasanya kalau berbasis teknologi siswa sekarang itu sudah biasa dalam kehidupannya, sehingga bisa menarik perhatian dia gitu ya. Iya. Kemudian tadi juga ada ice breaking ya, supaya bisa lebih fokus untuk siap belajar. Ya, untuk selanjutnya rencana kedepannya Bu Lilin akan melaksanakan apa nih rencana-rencananya nih? Ya, mungkin karena di kelas itu kan IPA itu banyak kegiatan diskusi ya Bu ya. Saya biasanya memang lebih fokus ke diskusi, ke kelompok ya, karena kan memang pengembangan untuk profil pelajar Pancasila itu sendiri gotong royong itu ya, saya tekankan, dan benar kritis. Nah, jadi untuk penyelenggaraan di kelas, media pembelajaran itu juga harus mendukung untuk mereka bisa mengasah bernalar kritis mereka dan gotong royong mereka gitu dalam diskusi tersebut. Iya. Oke, berarti karena tadi Bu Lilin punya kekuatan untuk bisa menggunakan media pembelajaran ya berbasis teknologi. Nah, ini Bu Lilin akan menggabungkan dengan diskusi kelompok gitu ya, sehingga mereka lebih aktif dan mereka bisa mengikuti pembelajaran bisa lebih baik lagi, lebih semangat kalau berkelompok gitu ya. Oke. Ukuran keberhasilannya nih kira-kira menurut Bu Lilin, ukuran keberhasilan Bu Lilin setelah nanti menerapkan rencana-rencana Ibu seperti apa? Oke, untuk ukuran keberhasilan, dikatakan berhasil jika memang pembelajaran saya di kelas jadi lebih aktif. Jadi anak-anak yang awalnya memiliki motivasi rendah menjadi tertarik atau mengalami peningkatan motivasi itu sendiri, itu menjadi indikator tulisan saya. Jadi apakah saya berhasil dengan media yang saya selenggarakan, sediakan Dengan ice breaking tadi gitu ya. Jadi kalau siswa sudah aktif dalam belajar, sudah bisa fokus dalam belajar, itu merupakan ukuran keberhasilan Bu Lilin ya. Selanjutnya bagaimana Bu Lilin untuk mengantisipasi kalau ada gangguan, ada hambatan nantinya? Untuk mengantisipasi punya trik kali ya Bu ya, trik untuk anak-anak. Ya paling sering-sering dideketin, ditegur,
ayo konsentrasi, atau nanti ya tadi di sela-sela itu saya menerapkan ice breaking, atau enggak gitu yang kemarin kita sudah pelajari tentang teknik stop gitu ya, kita Ya. saya sebenarnya. Ya, baik. Berarti beberapa hal nanti yang Bu Lilin akan siap laksanakan itu akan menegur siswa atau mendekati siswa gitu ya. Kenapa sih kok masih nggak fokus, masih nggak termotivasi, kenapa masalahnya gitu ya. Harus diingatkan. Diingatkan, kemudian juga nanti akan mencoba tadi ice breakingnya gitu ya. Kemudian juga ada teknik stop ya, teknik stop untuk bisa mereka mengembalikan fokusnya ya. Selanjutnya Bu Lilin kira-kira komitmen apa nih untuk kegiatan selanjutnya yang akan Bu Lilin laksanakan? Untuk komitmen saya dalam pembelajaran di kelas selanjutnya nanti, saya akan menerapkan rencana saya tadi, yaitu menyelenggarakan media pembelajaran yang menarik agar motivasi anak-anak. Oh, ya. Baik, rencananya sangat baik sekali nih Bu Lilin. Jadi memanfaatkan kekuatan yang Bu Lilin punya, yaitu bisa menggunakan teknologi yang nanti diterapkan dalam media pembelajaran gitu ya, sehingga nanti bisa menambah motivasi siswa dan lebih semangat dalam belajar ya. Kira-kira siapa nih yang akan membantu Bu Lilin nanti dalam mengeksekusi yang Bu Lilin rencanakan nih? Ya, yang pasti kalau dalam pembelajaran di kelas kan kerjasama saya dengan anak-anak. Nanti kalau di luar pembelajaran di kelas, mungkin saya sebelum merencanakan aksi saya, kan pasti ada rencana pembelajaran ya Bu ya. Iya. Nah itu nanti saya bisa sharing dengan rekan sejawat, rekan guru mata pelajaran IPA untuk meminta saran, masukan gitu, Iya. untuk perbaikan saya. Mungkin ada kekurangan. Ya, berarti selain siswa itu juga nanti Bu Lilin akan melibatkan rekan sejawat ya. Nah, kalau di SMP ada MGMP semata Benar. pelajaran ya, sehingga Iya. bisa saling sharing nih Iya. dengan materi begini, kemudian nanti ada masukan apa dengan masalah seperti ini bareng-bareng didiskusikan ya. Iya benar. Ya, baik Bu Lilin. Tindak lanjut apa nih Bu Lilin untuk kedepannya? Oke, untuk tindak lanjutnya ya saya harus segera eksekusi tadi ya Bu ya. Jadi kalau motivasi belajar itu kan emang sangat penting sekali dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Kalau motivasi anak belajar rendah ya otomatis nanti akan berdampak ke nilai, hasil Iya. belajar dan sebagainya. Jadi memang tindak lanjutnya saya harus segera melaksanakan apa tuh namanya rencana saya yang sudah saya pikirkan tadi, yaitu menyediakan media pembelajaran yang menarik. Iya. Baik, terima kasih Bu Lilin. Semoga apa yang Bu Lilin rencanakan itu nanti bisa Bu Lilin lakukan, dan tadi juga tentunya tidak sendiri ya, ada rekan-rekan sejawat yang nanti juga bisa ikut serta saling membantu sehingga nanti tercapai tujuannya, motivasi siswanya bisa lebih baik lagi dari hari ini. Siap, Bu. Oke, terima kasih Bu Lilin ya. Sama-sama. Semoga tetap semangat untuk mendidik siswa-siswi kita. Siap. Iya. Terima kasih Bu Sri. Iya, sama-sama Bu Lilin. Demikian Pak Yono, coaching saya dengan Ibu Lilin. Oke, baik. Kembali ke saya, observer. Iya. Saya masih punya beberapa pertanyaan lagi Bu Siri. Iya. Pertanyaan pertama adalah apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Bu Siri? Iya. Indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu kalau nanti Bu Lilin sebagai coach itu bisa melakukan rencana aksi nyatanya. Itu saya anggap berhasil ya. Tadi Bu Lilin punya rencana-rencana yang akan dilaksanakan. Nah, itu kemudian dia bisa melakukan dengan benar. Nah, itu menurut saya menjadi indikator ketercapaian pengembangan dari coaching saya hari ini. Oke, gitu ya. Lalu kalau tadi saya lihat Ibu pada saat coaching, saya lihat Ibu sudah melakukan coaching sesuai dengan alur cerita ya. Iya. Tahapan-tahapan cerita. Kemudian saya lihat juga Ibu sudah berhasil mengembangkan si coaching ya, Bu Lilin, tentang kehadiran penuh. Nah, saya masih punya satu pertanyaan lagi dulu. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan dari hasil melakukan coaching yang baru saja Ibu lakukan tadi? Ya, hari ini memang saya mencoba untuk mengembangkan kompetensi kehadiran penuh ya, karena memang saya juga masih kadang-kadang itu masih tidak fokus, tidak hadir seutuhnya dalam melaksanakan coaching. Tapi hari ini saya coba itu, dan untuk kedepannya saya akan lebih mengembangkan lagi kompetensi coaching yang lainnya, yaitu tentang pertanyaan yang berbobot yang nanti bisa saya tanyakan di alur tirta tadi, supaya nanti lebih banyak lagi, lebih menggali lagi
dan itu saya harapkan bisa membuat coaching menjadi lebih berkembang, menemukan solusi-solusinya. Mungkin itu Pak Yono. Oke, baik, terima Ya. kasih Bu Sri. Saya rasa cukup ya observasi dari saya. Semoga tadi apa yang sudah Ibu lakukan, supervisi, kemudian melakukan coaching, mudah-mudahan bisa dilaksanakan untuk perbaikan ke depan pada saat pembelajaran di kelas. Ya. Dan itu saja dari saya. Terima kasih atas Ya. waktunya Bu Siwi, Bu Lili. Terima kasih juga Terima Pak kasih. Yono atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Siwi, Pak Yono. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Pada kesempatan hari ini mohon izin saya sebagai observer atau pengamat dalam kegiatan coaching kali ini yang akan dilaksanakan oleh Pak Yono sebagai coach dan Bu Siwi sebagai coaching. Ya. Ya Pak ya. Baik, sebelum melaksanakan praktek kegiatan coaching kali ini, jadi hari ini kita akan melaksanakan coaching dengan alur tirta ya Pak ya. Ya. Seperti yang kita ketahui bahwa alur tirta mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Iya. Nah, Oke. sebelumnya saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ya. Pak Yono Baik, Bu. sebagai coach. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang akan Bapak laksanakan pada kegiatan coaching hari ini, Bapak? Ya Bu, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan kali ini adalah tentang kehadiran penuh Bu. Oke, jadi keadaan penuh yang akan dihadirkan hari ini ya pada Betul. kegiatan coaching ya Pak. Siap. Pertanyaan kedua, kompetensi yang mana yang secara aktif dan spesifik yang akan Bapak amati? Ya, jadi bagian kompetensi yang secara spesifik ingin saya observasi adalah rencana aksi pengalaman dari coaching dari Bu Siwi. Jadi pengalaman yang disampaikan coaching nanti Iya, ya Pak ya. betul. Siap. Kemudian yang ketiga, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan kegiatan coaching hari ini Pak? Ya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang saya inginkan adalah coaching dalam hal ini Bu Siwi itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, sampai si coaching dapat menemukan solusi dari permasalahan Betul, tersebut, ya. ya Pak ya. Siap. Baik, selanjutnya saya persilahkan untuk Pak Yono dan Bu Siwi melaksanakan kegiatan coaching hari ini. Terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum Bu Siwi. Waalaikumsalam Pak Yono. Ya, tadi kan kita saya sudah masuk kelas Bu Siwi ya untuk supervisi akademik ya. Nah, setelah saya supervisi tadi, kira-kira masalah-masalah apa yang tadi dialami oleh Bu Siwi pada saat pembelajaran di kelas Bu? Ya, tadi pada saat supervisi ada beberapa masalah Pak yang saya hadapi. Itu yang pertama, ketika kegiatan saya menggunakan media pembelajaran ya, itu PowerPoint saya tampilkan di proyektor, itu ada kendala. Jadi untuk mengkoneksikannya ternyata itu butuh waktu lama tadi, sehingga sempat siswa ya jadi nggak konsentrasi ya, sempat buyar gitu karena saya butuh waktu untuk memperbaiki. Itu yang pertama tadi Pak. Kemudian yang kedua itu yang pada saat melakukan penilaian itu tadi saya tidak menyampaikan di awal ya. Hari ini kita mau ada penilaian tentang ini itu tidak saya sampaikan. Jadi anak-anak terkesan mendadak iya, terkesan anak-anak mendadak dan sempat protes dulu, wah ada penilaian gitu. Jadi sempat tidak saya sampaikan di awal dulu tentang penilaian. Kemudian yang paling saya rasakan menjadi masalah ini adalah tentang penggunaan handphone nih Pak, karena memang di kelas kan tadi memang siswa itu kami perbolehkan untuk membawa handphone ya. Pada saat pembelajaran saya tadi meminta untuk mengeksplor materi dan mengerjakan tugas itu memang menggunakan handphone. Nah ternyata pada saat menggunakan handphone itu siswa banyak yang malah tidak fokus ke pembelajaran. Jadi ada yang sambil main game, ada yang chattingan ke temannya. Itu menjadi masalah buat saya nih Pak untuk supervisi hari ini. Oh ya, kira-kira masalahnya seperti itu ya. Iya. Nah, dari masalah-masalah yang tadi Ibu sudah sampaikan, fokus masalah apa yang akan kita bahas hari ini? Yang penggunaan handphone mungkin ya Pak ya, karena Ya, itu memang terjadi selain di kegiatan supervisi juga sering saya alami juga itu di beberapa kelas yang lain. Penggunaan handphone ya Iya. pada saat pembelajaran Iya. ya. Oke, kalau itu kesempatan apa yang bisa dilakukan oleh Ibu ketika menghadapi masalah tersebut Bu?
Ya, saya punya kesempatan karena saya sebagai guru di kelas yang harus bisa mengelola kelas gitu ya Pak ya, yang harus bisa mengkoordinir siswa sehingga bisa melakukan pembelajaran dengan baik ya. Jadi saya harus punya kesempatan itu, saya bisa menggunakan saya sebagai guru mereka itu saya bisa melaksanakan mengelola kelas dengan baik. Oke. Baik, kira-kira hambatan atau kendala apa yang Ibu hadapi untuk mencapai solusi tersebut, Bu? Ya, saya sebenarnya inginnya supaya siswa tuh nanti ya bisa fokus ya pada saat mengerjakan tugas saja mereka menggunakan handphone gitu. Jadi selain itu ya tidak usah menggunakan lagi gitu. Tapi ya kendalanya kadang seperti itu, sudah kita perintahkan, ayo nak sekarang kita belum menggunakan handphone ya. Mereka sudah mulai lagi coba-coba diam-diam gitu ya tetap menggunakan handphone. Itu sih kendalanya. Jadi agak sulit untuk disampaikan sekali dua kali gitu. Jadi harus punya teknik lain sepertinya. Oke, seperti itu kendala Iya, Ibu ya. iya. Nah, terus kekuatan apa yang Ibu miliki untuk rencana solusi tersebut, Bu? Ya, rencana saya mungkin nanti saya akan membuat media pembelajaran yang lebih beragam ya, yang tidak berfokus pada penggunaan handphone saja. Jadi mungkin nanti bisa menggunakan yang lain, mungkin menggunakan kertas atau menggunakan media yang lain sehingga nanti tidak selalu menggunakan handphone untuk pembelajaran. Mungkin itu Pak. Oke. Nah, rencananya apa yang akan Ibu lakukan? Rencananya yang akan saya lakukan nanti mungkin untuk penggunaan handphone itu saya akan perketat lagi. Jadi sebelum menggunakan handphone itu saya minta dikumpulkan dulu ke depan gitu, ke meja guru gitu ya. Nanti kalau sudah mau digunakan baru saya izinkan untuk mengambil. Itu yang pertama akan saya lakukan. Yang kedua tadi penggunaan media yang lebih beragam. Jadi memang siswa lebih tertarik medianya itu menggunakan handphone. Di handphone mereka lebih enak untuk mengaksesnya Di ya. audio visual. Iya, nanti mungkin kita sampaikan tambahkan audio visual atau mungkin banyak yang menggunakan poster seperti itu ya, kita tempel di dinding kelas atau nanti menggunakan KPD yang di kertas saja yang tidak menggunakan handphone. Mungkin beragam media mungkin. Kalau ukuran keberhasilannya apa tuh kalau sudah dilakukan? Ukuran keberhasilannya kalau nanti siswa sudah bisa tertib menggunakan handphone. Jadi saat tidak dibutuhkan ya mereka tertib, mereka tahu bahwa tidak menggunakan handphone pada saat mengerjakan tugas yang sesuai dengan yang saya perintahkan, baru mereka boleh menggunakan handphone. Nah, lalu bagaimana antisipasi mengatasi gangguan-gangguan pada saat pembelajaran itu, Bu? Untuk mengantisipasinya memang saya harus rajin untuk berkeliling ya, karena kebanyakan memang menggunakan diskusi kelompok gitu untuk mengerjakannya. Saya harus sering berkeliling, lebih teliti lagi melihat penggunaan handphone, apakah benar mereka untuk mengerjakan tugas saja atau untuk yang lain gitu. Mungkin saya harus sering-sering berkeliling, sering-sering berinteraksi dengan siswa, dan juga bisa sambil saya melihat perkembangan pengerjaan tugas-tugas mereka sampai di mana. Oke, baik Bu. Lalu komitmen apa yang akan Ibu lakukan terhadap rencana tersebut? Komitmen saya memang secepatnya ini ingin saya laksanakan Pak, karena memang sudah buat saya mengganggu ya. Yeah. Karena target saya untuk pembelajaran di hari ini harusnya sudah selesai, jadi nggak selesai deh karena ada gangguan ini. Jadi saya akan berkomitmen untuk melaksanakan ini secepatnya supaya siswa juga nanti bisa lebih berfokus dalam pembelajaran. Yeah. Lalu rencananya nih Bu, siapa yang akan Ibu libatkan terhadap rencana Ibu tersebut? Iya, tentunya kalau penggunaan handphone ini selain siswa yang saya libatkan, itu juga saya akan mengajak wali kelas, karena informasi ke orang tua, menginformasikan bahwa handphone hanya boleh digunakan pada saat pembelajaran, itu juga orang tua harus paham ya. Jadi orang tua juga biar nggak salah persepsi bahwa mereka diizinkan bawa handphone itu untuk belajar gitu, walaupun dia punya fungsi lain komunikasi gitu ya, tapi kita fokus untuk pembelajaran. Kemudian yang ketiga juga dengan rekan-rekan guru yang lain, sehingga nanti bisa mungkin buat kesepakatan bersama gitu. Jadi semua guru punya aturan yang sama kalau handphone itu hanya digunakan pada saat mengerjakan tugas gitu. Oke, mungkin ini yang terakhir Bu ya dari saya pertanyaannya. Tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Tindak lanjutnya saya akan langsung mengeksekusi rencana saya tadi, kemudian berkolaborasi dengan orang tua tadi, dengan wali kelas dan juga dengan rekan-rekan guru, sehingga nanti bisa sama ya, punya aturan yang sama gitu antara satu guru dengan yang lain, sehingga siswa juga punya
pemahaman bahwa dengan guru A dengan guru B ternyata semua sama komitmennya handphone itu digunakan hanya untuk belajar. Oke, baik, bagus sekali Bu. Terima kasih Bu. Ya, kira-kira seperti itu Bu tadi yang sudah saya sampaikan ke Bu Siwi Bu. Siap, terima kasih Pak Yono, Bu Siwi. Baik, alhamdulillah Pak Yono dan Bu Siwi sudah melaksanakan kegiatan coaching hari ini dengan sangat baik, luar biasa. Baik, tadi juga sudah menerapkan tahapan alur kita secara runtut sesuai dari tujuan. Tadi tujuan sudah disampaikan oleh Coach sangat jelas, yaitu beliau ingin mencari solusi atas permasalahannya dalam pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua, identifikasi ya Pak ya. Tahapannya tadi Pak Yono sebagai coach sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat Coach bisa menggali kemampuan yang dimiliki dan bisa mengidentifikasi masalah yang dihadapinya. Kemudian yang ketiga, rencana aksi juga sudah terlihat sangat baik. Pertanyaan yang diberikan oleh Coach Pak Yono tadi membantu Coach untuk bisa membuat rencana aksi agar dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Yang terakhir, tanggung jawab tadi juga sudah dilaksanakan dengan baik. Pemberian pertanyaan berupa komitmen ya Pak tadi ya, yang akan dilaksanakan oleh Coach tadi Bu Siwi untuk membuat masalah bisa diselesaikan dengan baik gitu. Luar biasa. Baik, dua pertanyaan terakhir untuk Pak Yono. Setelah melaksanakan kegiatan tadi, yang menjadi indikator keberhasilan dari kegiatan coaching hari ini apa Pak? Ya, yang menjadi indikator dari ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh saya adalah ketika coach melakukan rencana aksinya Bu, sesuai dengan solusi yang sudah ditemukan oleh si coach tersebut. Oke, jadi melaksanakan rencana aksinya setelah si coach dapat menemukan solusinya gitu ya Pak. Baik. Kemudian kompetensi apa yang ingin Bapak capai? Tadi kan Bapak sudah menyampaikan satu kompetensi, yaitu apa Pak tadi? Tadi yang itu kehadiran penuh. Benar, kehadiran penuh. Nah, selain kehadiran penuh, Bapak ingin mencapai kompetensi apa lagi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan selanjutnya adalah kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, luar biasa Pak Yono Bu Siwi. Baik, alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik dan lancar kegiatan coaching hari ini. Saya rasa cukup. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu. wabarakatuh. Terima kasih Bu Lili. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Lilin, Pak Yono. Waalaikumsalam Bu Siwi. Ya, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya Pak Yono, Bu Lilin. Setelah barusan ada supervisi akademik ke kelas ya Bu Lilin ya. Bu Lilin tadi melihat Pak Yono di dalam kelas bagaimana mengajarnya gitu ya Pak Yono ya. Semoga kesempatan kali ini nanti bisa kita dapatkan coaching yang terbaik nih, karena bagaimanapun ini adalah suatu proses yang akan kita lakukan secara kontinu terus menerus ya untuk pengembangan pendidikan pada umumnya. Ya, baik, untuk yang kesempatan kali ini kita akan melihat dulu ada beberapa pertanyaan di rubrik penilaian percakapan coaching ya Bu Lilin sebagai coachnya. Saya akan menanyakan kepada Bu Lilin. Pertanyaan yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Lilin? Kompetensi coaching yang ingin dikembangkan yaitu kehadiran penuh dalam kegiatan percakapan coaching. Oh iya. Jadi dari 3 kompetensi coaching yang Bu Lilin ambil adalah tentang kehadiran penuh ya Bu Lilin ya. Iya, baik. Selanjutnya bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi nih oleh Bu Lilin? Oke, mungkin rencana aksi dari pengalaman coaching yang nanti akan disampaikan. Iya. Jadi nanti rencana aksi dari Pak Yono gitu ya, itu nanti seperti apa yang akan dilihat ya oleh Bu Lilin ya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Lilin ini nanti seperti apa? Ya, indikatornya keberhasilan saya nanti berarti sampai coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Ya. Nanti akan dilihat ya bagaimana Pak Yono itu bisa menemukan solusi ya dari permasalahan yang dihadapi Pak Yono selama tadi supervisi akademik gitu ya. Ya, baik, silakan Bu Lilin untuk melanjutkan coaching kepada Pak Yono. Siap Ibu, terima kasih.
Assalamualaikum Pak Yono. Waalaikumsalam, ya Bu. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat Bu. Baik Pak Yono, bagaimana perasaannya hari ini sudah melakukan supervisi dalam kegiatan pembelajarannya? Alhamdulillah sudah lumayan tenang Bu. Jadi sudah tadi sudah didatangi di kelas, sudah supervisi. Iya, ya siap. Baik Pak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Iya. Pak ya. Masalah-masalah apa yang tadi dialami oleh Pak Yono kira-kira dalam pembelajaran di kelas tadi? Ya, kalau tadi saya lihat di kelas yang jadi kendala itu pertama ini Bu, infokusnya itu tidak menyala. Ya, ketika saya udah buat slide PowerPoint banyak, tapi nyala bermasalah ya. Kemudian yang kedua, saya lihat ada banyak anak yang ketika pembelajaran itu kurang fokus karena mereka main HP. Jadi walaupun sembunyi-sembunyi di balik buku, di bawah meja, tapi saya tahu mereka lagi main HP-nya. Nah, terus ada lagi ketika saya membagikan tugas kelompok, ketika mereka saya minta membuat kelompok, ada 1-2 anak yang nggak bagian kelompok karena mereka entah kenapa tidak diajak oleh teman-teman yang lain, seperti dikucilkan begitu. Ya. Jadi tadi permasalahan Pak Yono di kelas adalah teknis dan non teknis ya Pak ya. Iya, betul. Baik. Dari permasalahan-permasalahan yang tadi Pak Yono sampaikan, masalah-masalah apa yang kira-kira Pak Yono ingin fokuskan untuk diselesaikan? Iya, kalau tadi Kak difokuskan nanti itu bisa dibetulkan ya servis, tapi saya fokus ke ini dulu Bu, yang ada murid yang tidak diajak oleh temannya dalam tugas kelompok. Nah ini menurut saya ini harus segera diatasi. Oke, jadi Pak Yono ingin fokus mencari solusi untuk anak yang Tidak dilibatkan oleh teman-temannya dalam kerja kelompok. tidak dilibatkan oleh teman-temannya dalam kegiatan kelompok, jadi dikucilkan gitu ya Pak Iya, ya. betul. Baik, jadi yang Pak Yono harapkan dari obrolan kita kali ini apa Pak? Saya sih mengharapkan menemukan solusi dari permasalahan tadi Bu. Jadi Oke. ketika ada masalah tadi di anak tidak diajak oleh teman dan kelompok, itu bagaimana solusinya? Saya berharap dari coaching kita ini saya bisa menemukan solusi seperti apa gitu. Oke, siap Pak Yono. Baik. Kemudian menurut Bapak apa sih yang bisa membuat murid agar mereka itu bisa menerima kelompok tanpa membeda-bedakan gitu Pak? Supaya mereka semua terbagi rata, tersebar rata dalam kelompok-kelompok kerja itu, saya rasa saya harus punya strategi lain Bu, untuk pembagian kelompok itu seperti apa. Ini mungkin harus ada strategi lain gitu. Jadi selama ini kalau boleh tahu Pak Yono membagi kelompoknya seperti apa? Nah selama ini kan saya menganut ke filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran itu harus berpihak pada murid. Jadi selama ini saya bebaskan mereka membentuk kelompoknya masing-masing. Misalnya teman misalnya satu kelas nih 40 siswa, kita bagi 5 kelompok ya, satu kelompok 8 siswa, 8 murid. Nah mereka saya bebaskan mencari teman. Nah, selama ini seperti itu. Oh ya, jadi selama ini untuk pembentukan kelompoknya mereka memilih sendiri ya. Memilih Nah sendiri. sekarang Bapak ingin membuat strategi Strategi untuk dapat membagi rata mereka Iya. tanpa beda-bedakan. Baik. Iya. Kemudian kira-kira apa kekuatan dari Pak Yono? Kekuatan saya yang mungkin ya saya lihat, pertama saya penguasaan IT Bu. Jadi mungkin dengan IT ini saya mencari aplikasi untuk pembagian kelompok supaya adil, merata seperti apa. Yang saya tahu itu ada metode aplikasi SPIN. Oh ya. Ya, SPIN wheel itu membagi kelompok tanpa melihat siapa si A si B-nya. Jadi mereka mesin itu nanti akan menentukan secara adil. Oke, jadi Kemudian ada lagi satu lagi Bu, tentang manajemen kelas. Jadi saya penguasaan kelas, kemudian saya bisa memberikan motivasi, pengarah kepada murid saya. Kemudian juga satu lagi mungkin variasi metode pembelajaran, jadi nggak harus berkelompok terus. Mungkin ada juga yang tugasnya individu. Oke. Jadi tadi Pak Yono memiliki kekuatan dalam bidang IT ya Pak ya. Iya. Nanti akan mengeluarkan pembagian kelompok secara IT lah, Iya. menggunakan aplikasi gitu ya Iya. Pak ya. Baik, kemudian juga pengelolaan kelas dan Metode pembelajaran. ya menyelenggarakan metode pembelajaran selain kelompok gitu ya. Iya. Ada yang lain yang tugas-tugas individu yang lainnya. Iya. Baik, kemudian jadi sekarang apa rencana Bapak untuk dapat menyelesaikan masalah ini? Pertama tadi itu saya menggunakan aplikasi SPIN. Jadi kalau supaya mereka tidak bisa memilih
satu orang dua orang saja atau kelompok saja, tapi dengan metode seperti ini mereka akan diatur oleh aplikasi itu. Kemudian juga penugasan menurut saya tidak harus berkelompok, jadi mungkin ada penugasan pribadi juga. Saya akan memberikan pemahaman ke murid-murid saya itu bahwa pentingnya kolaborasi, ya. Kolaborasi ini kan ada di kurikulum Merdeka, jadi mereka berkolaborasi dengan temannya. Kemudian juga ada lagi istilahnya tutor sebaya, gitu. Itu aja kira-kira yang saya rencanakan. Baik, itu tadi rencana Bapak luar biasa, bagus sekali rencana yang Bapak sudah sampaikan. Semoga berhasil sesuai harapan ya Pak ya. Baik, untuk ukuran keberhasilan dari rencana Bapak tadi apa? Ya, ukuran keberhasilannya adalah ketika mereka sudah bisa menerima temannya semua sama, tidak dibeda-bedakan, sehingga mereka bisa bekerja sama dalam kelompok, berkolaborasi, berkomunikasi dengan semuanya tanpa memandang nilai dia berapa atau dia kenapa, gitu ukuran. Oke, jadi ukuran keberhasilan Bapak tadi anak-anak sampai paham atau memahami, menerima, tidak membeda-bedakan antara teman-temannya untuk jadi satu kelompok gitu ya Pak ya. Baik, kemudian kira-kira begini, setiap rencana itu kan istilahnya pasti ada hambatan, ada gangguan. Nah, kira-kira kalau adakah hambatan seperti itu, untuk mengantisipasinya bagaimana Pak? Ya, untuk mengantisipasi gangguan seperti itu, permasalahan tadi di kelas saya itu, saya akan memberikan pemahaman. Jadi mereka harus mengerti ada yang namanya sistem 4C itu, ya. Jadi mereka kolaboratif, harus kreatif, kemudian juga komunikasi dan critical thinking. Jadi mereka dua hal yang dari 4C itu penting buat mereka, itu tentang mereka harus bisa berkolaborasi dengan teman-temannya. Jadi mereka bisa berkomunikasi dengan semua teman, jadi nggak hanya pilih satu dua teman saja. Jadi selalu saya memberi motivasi, nasihat, dan penjelasan seperti itu sebelum pembelajaran dimulai. Oke, luar biasa. Tadi menerapkan 4C ya Pak ya? Iya. Ya, bagus sekali Pak. Oke, untuk komitmen sendiri, kira-kira apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Komitmen saya adalah saya akan langsung menerapkannya di pembelajaran saya pekan depan, dan saya akan terus menggunakan metode SPIN ini untuk pembagian kelompok supaya tidak ada lagi masalah ada anak yang tidak diikutsertakan dalam kelompoknya oleh teman-teman yang lain. Oke, bagus sekali. Saya sangat mendukung ya tadi untuk Pak Yono ingin menerapkan strategi lain dalam pembagian kelompok di kelas. Baik Pak. Kemudian siapa dan apa yang dapat membantu Bapak dalam melaksanakan komitmen Bapak itu untuk menjaganya? Ya, siapanya itu saya akan coba berkoordinasi dengan guru BK ya. Jadi saya pengen tahu juga kenapa ada anak ini yang tidak diajak oleh temannya, ada masalah apa. Kemudian saya juga mungkin bisa bertanya dengan wali kelas. Bu, ini di kelas ibu misalnya ada anak yang seperti dikucilkan, ini kenapa? Kemudian juga tentu sih harus melibatkan siswa saya, murid saya. Ya, jadi supaya mereka bisa paham, bisa menerima semua temannya dengan sama baiknya. Ya. Jadi Bapak akan menjalin kerjasama dengan wali kelas, murid, dan guru BK. Ya. Benar ya Pak ya? Betul. Siap, lanjutkan Pak. Kemudian bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini Pak? Tindak lanjutnya setelah coaching ini tentu saya akan langsung menerapkan solusi yang sudah saya temukan ini pada saat pembelajaran di kelas, pada saat KBM berlangsung. Ini langsung saya terapkan. Mantap, luar biasa Pak Yono. Semoga apa yang direncanakan sesuai dengan harapan Pak Yono dan semua bisa berjalan dengan baik. Ya Pak ya. Baik, mungkin cukup sesi coaching kita hari ini. Terima kasih banyak Pak Yono. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lilin. Coaching dengan Pak Yono sudah selesai. Terima kasih juga Pak Yono dari yang tadi sudah dilakukan. Dapat saya simpulkan bahwa tadi Bu Lilin sudah melakukan coaching dengan sangat baik, ya. Kemudian tadi sudah runut juga sesuai dengan alur Tirta tadi ya. Jadi sudah menanyakan tujuannya. Tadi Pak Yono sudah menyampaikan bahwa tujuannya ini masalah siswa ini kok ada siswa yang tidak mau kerja kelompok gitu ya. Tadi yang disampaikan. Kemudian ada identifikasi. Jadi beberapa pertanyaan disampaikan oleh Bu Lilin.
tentang apa yang sudah dilakukan, apa kendalanya dan seterusnya. Kemudian sudah ada juga rencana aksi tadi ya yang akan dilakukan oleh Pak Yono. Tadi ada beberapa metode yang digunakan. Kemudian juga ada tanggung jawabnya juga sudah ada tadi. Bu Lilin tadi sudah menanyakan apa nanti yang mau dilakukan. Tanggung jawabnya ini Pak Yono akan melaksanakan secepatnya ya, karena ini memang harus bisa diterapkan dan tidak mengganggu lagi untuk pembelajaran berikutnya seperti itu ya. Nah ini untuk Bu Lilin ada beberapa pertanyaan lagi nih Bu Lilin. Ya. Yang pertama, indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Bu Lilin ini setelah coaching ini seperti apa Bu Lilin? Jadi sampai Koci bisa melaksanakan rencana aksinya dengan apa yang sudah beliau temukan solusinya gitu. Ya, jadi Pak Yono sudah punya beberapa solusi gitu ya yang akan dilaksanakan. Jadi harapannya menurut Bu Lilin itu sebagai indikator ketercapaian ya kalau sudah itu dilaksanakan. Iya. Baik. Pertanyaan yang terakhir nih Bu Lilin, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Potensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu dalam coaching selanjutnya nanti. Oke, baik. Terima kasih Bu Lilin. Jadi tadi di awal itu Ibu Lilin punya keinginan kompetensi yang dikembangkan adalah kehadiran penuh ya. Jadi masih ada lagi kompetensi lain yang ingin dikembangkan yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Baik Bu Lilin, terima kasih banyak sudah melaksanakan coaching kepada Pak Yono. Terima kasih Pak Yono juga sudah melakukan tadi supervisi akademiknya lancar di kelas walaupun ada beberapa kendala. Semoga dengan adanya coaching ini kita bisa melakukan evaluasi untuk perubahan di hari-hari selanjutnya. Terima kasih ya Pak Yono, terima kasih bersama. Terima kasih Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.